Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus yang ditulis oleh George R. Knight. George R. Knight ingin mengajak kita agar kita dapat mengerti arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Namun biarlah kehidupan Yesus ini menjadi inspirasi bagi masing-masing kita, sehingga kita dapat hidup sebagaimana yang Dia kehendaki, sebagaimana yang Dia telah contohkan bagi kita, sehingga kita dapat memantulkan akan karakter Yesus. Sebelum kita membahas akan pelajaran kita, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita bersama-sama berkumpul untuk mempelajari pelajaran kita dengan judul Memperkenalkan Kedatangan Kedua Kali. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 24 ayat 1-3. Sudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya, menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Dalam Matius 24 ayat 1 menceritakan Yesus meninggalkan bait Allah untuk yang terakhir. Murid-muridnya mendengar Dia mengucapkan ditinggalkan dan tempat yang tandus. Matius 23 ayat 38. Tampaknya bait suci itu baik-baik saja bagi mereka, dan tampaknya bangunan yang baik, yang sangat baik. Josephus pada abad pertama menuliskan bahwa permukaan luar bait Tuhan itu dilapisi keseluruhannya dengan pelat emas yang berat sekali, dan di waktu matahari mulai terbit memantulkan kecemerlangan dan membuat mereka yang memaksakan diri untuk memandang kepada keindahan itu memalingkan mata mereka ke arah yang lain, sebagaimana mereka lakukan pada terpaan sinar matahari. Di kejauhan Dia melanjutkan, bait Tuhan tampak seperti sebuah gunung bertutup salju, karena bagian-bagiannya yang tidak dilapisi emas berwarna putih. Di sini terdapat dalam Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Bait Tuhan bukan saja anggun, tetapi juga kukuh. Dikatakan oleh Josephus bahwa di satu tempat menjelaskan bahwa beberapa batu yang berukuran besar, mereka lapisi bait Tuhan itu. Dan saat kita melihat bagaimana Yesus pada saat berada di bait Tuhan, Dia mengatakan kepada orang banyak, pada pendengarnya, bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Dan ini Dia memperkenalkan kepada mereka kedatangannya yang kedua kali. Bagaimana hal itu akan terjadi? Mereka melihat kembali kepada gedung, mereka melihat kembali kepada bait suci yang telah dibangun oleh begitu rupanya, begitu kukuhnya, begitu kuatnya. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Murid-muridnya pada saat tidak mengerti akan perkataan daripada Yesus sendiri. Mereka melihat bahwa bait suci itu atau bait Tuhan itu tetap berdiri dengan kukuhnya. Tidak ada apa-apa dengan bait tidak ada yang terjadi dengan bait Tuhan itu. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pembangunan dari bait Tuhan itu, kalau kita melihat bukan saja anggun bait Tuhan itu, tetapi juga kukuh dan kuat. Josephus di satu tempat menjelaskan bahwa beberapa batu-batu berukuran 26 kubit. Satu kubit adalah 18 sampai 20 inci atau 50 sama dengan 50 cm.
tinggi dari kubit, tinggi 8 kubit, yang kira-kira 12 kubit. Dikatakan bahwa di tempat lain dia memberitahukan kita bahwa batu-batu lain berukuran panjang sampai 40 kubit atau 57 sampai 75 kaki atau 30 cm. Sangat luar biasa pembangunan dari bait Tuhan itu. Sehingga pada saat orang melihat keadaan pada saat itu, mereka tidak yakin akan terjadi akan hal-hal itu. Tapi Yesus, dia mengarahkan kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka bagaimana kerajaan Tuhan akan datang. Bagaimana kedatangannya yang kedua kali. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia memperkenalkan kepada kita bagaimana kita harus hidup sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Bagaimana peristiwa demi peristiwa akan terjadi. Dan itu akan mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan kita tidak datang dengan cara tiba-tiba dan tidak memberikan tanda-tandanya. Dia memberikan kepada kita tanda demi tanda sehingga kita dapat mengetahui bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dia sudah berada di ambang pintu. Dan biarlah pada saat kita melihat tanda demi tanda, kita bukan mengeraskan hati kita, tapi kita harus berjaga-jaga. Dikatakan jika kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kedatangan Kristus akan mengejutkan guru-guru palsu. Mereka sedang mengatakan kesejahteraan dan selamat. Bagaimana halnya dengan para imam dan guru sebelum kejatuhan Yerusalem? Mereka mencari gereja untuk menikmati kemakmuran dan kemuliaan duniawi. Tanda-tanda zaman mereka salah tafsirkan sebagai sesuatu yang membayangkan hal-hal lain. Tetapi apakah yang dikatakan oleh perkataan yang diilhamkan? Tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh sebab itu dia memerintahkan kepada kita harus berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidaklah menunggu dalam keadaan berlengah-lengah. Pengharapan akan kedatangan Kristus hendaknya menjadi manusia takut akan Tuhan, takut akan penghukumannya atas pelanggaran. Hal itu haruslah menyadarkan mereka terhadap dosa yang besar dalam hal menolak tawaran kemurahan Kristus. Mereka yang sedang menunggu Tuhan akan menyucikan jiwa mereka dan penurutan akan kebenaran Tuhan. Jadi inilah yang harus kita siapkan hari ke hari. Kita harus membuka diri kita agar dia yang dapat berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga sambil berdoa dengan penuh kewaspadaan. Kita harus bekerja dengan tekun. Jadi saat kita mempersiapkan diri kita pun harus bekerja dengan tekun, membagikan terang kebenaran Tuhan itu kepada orang lain juga. Jadi tugas kita bukan hanya diri kita yang dipersiapkan, tapi kita menolong orang lain untuk mempersiapkan diri mereka juga. Tanda demi tanda Tuhan telah berikan kepada kita. Dia berikan kepada kita. Bila mana kita melihat hal-hal terjadi bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat, kalau kita membacanya nubuatan demi nubuatan, di mana dikatakan bahwa bertambah-tambah keturhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi orang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan. Janji yang pasti. Sebagaimana Nuh pada saat itu, dia mengamarkan terlebih dahulu kepada orang-orang. Setelah itu baru air bah. Tuhan pun sama. Pada saat kedatangannya dia telah mengamarkan kepada kita agar terus berjaga-jaga. Kita melihat bencana alam, kita melihat badai di mana-mana dan lain sebagainya. Kita melihat peperangan, kita melihat gempa bumi dan lain sebagainya.
ingatlah bahwa Tuhan menyadarkan kita kembali agar terus berjaga-jaga bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Dan di sini kita pada saat mendengar hal itu, janganlah kita mengeraskan hati kita. Segala sesuatu yang sedang dalam kegemparan, tanda-tanda zaman sedang mengancam. Peristiwa-peristiwa yang akan datang sudah terlihat bayang-bayangnya. Roh Tuhan sedang diangkat daripada bumi ini dan malapetaka terjadi dari laut dan di darat. Tetaplah angin ribut, gempa bumi, kebakaran, banjir, pembunuhan, beraneka ragam coraknya. Siapa dapat membaca masa depan? Kalau kita manusia yang terbatas, kita tidak bisa membaca masa depan seperti apa. Tapi kita sudah diamarkan bahwa Tuhan segera akan datang. Bahwa kita bersedia untuk hal itu. Bahwa kita membuka diri kita saat ini untuk terus melihat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanda-tanda zaman mungkin orang-orang lain salah tafsirkan tentang tanda-tanda zaman. Tapi ingat, saat kita sudah mulai keliru dengan hal-hal itu, marilah kita kembali kepada kitab suci dan buku-buku roh nubuat. Dikatakan bahwa kita akan dipoles lebih jauh lagi. Kita akan diperbaharui pengertian kita. Kita akan dibawa kepada satu pengertian bahwa kita harus berjaga-jaga. Di mana dikatakan berbahagialah hamba-hamba yang berjaga-jaga saat Tuhannya kembali. Jadi biarlah kita dapat mengerti akan hal ini. Biarlah kita dapat membuka diri sehingga kita dapat mengetahui akan kedatangan daripada Tuhan. Bagaimana para pengikutnya, kejadian seperti itu menjadi kiamat dunia. Bait Tuhan adalah fokus keberadaan mereka di dunia ini. Dan mereka tidak dapat membayangkan satu dunia tanpa bait Tuhan yang anggung di Yerusalem. Para murid ingin agar mendapat keterangan jelas. Kemudian ia mengacu pada 3 pertanyaan kepada Yesus. Kapankah bait Tuhan itu akan dihancurkan? Bagaimanakah tanda kedatangan kembalinya? Bagaimana tanda akhir zaman? Yesus tidak mencoba memperbaiki pengertian mereka yang salah tentang ukuran kejadian-kejadian itu. Sesungguhnya jawabannya memudahkan atau memandu mereka kepada sebuah kejadian dan tanda-tanda sehingga sedemikian rupa sehingga boleh dikatakan mustahil untuk meluruskan kedua-duanya. Dalam Matius 24 pengajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tiba pada tanda genting dari kisah Injil. Kita perlu membuka mata dan telinga kita sembari kita mengadakan perjalanan melalui Matius 25 dan 24. Kita harus membaca peristiwa demi peristiwa dalam kitab suci, dan ini sudah jelas bagi kita. Dengan penuh hikmat datanglah kepada kita dari abad ke abad yang lampau perkataan amaran Tuhan kita kepada kehidupan kita yang akan datang. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan janganlah tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak-anak manusia. Jadi janji Tuhan kepada kita agar kita, atau himbauan Tuhan bagi kita, agar kita dapat berjaga-jaga sambil berdoa, agar saat kita mendengar akan tanda-tanda itu, kita semakin dikuatkan, kita semakin bertekad untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini mungkin kita masih bingung dengan kehidupan kita, tapi datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan yang sungguh-sungguh, dan mintalah agar kita dapat diberikan semangat yang berkobar-kobar untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, untuk menceritakan kepada orang, memperkenalkan kedatangannya yang kedua kali kepada orang lain. Saat kita sudah insaf, jangan biarkan itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi biarlah kita membagikannya kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat
dapat menerima akan terang kebenaran Tuhan itu. Pada setiap kesempatan, bila mana penganiayaan itu terjadi, mereka yang menyaksikan mengambil keputusan untuk berdiri di pihak Kristus atau melawan Kristus. Mereka yang menunjukkan simpati terhadap orang yang dipersalahkan dengan tidak benar menunjukkan kasih sayang mereka kepada Kristus. Yang lain pula merasa tidak senang karena prinsip kebenaran yang menempel kebiasaan hidup mereka. Jadi di sini ada dua pihak yang akan ada di dalam kehidupan kita. Yang lain menolak akan Kristus dan yang lain akan mengikuti akan teladan Kristus. Marilah kita mengambil pihak di mana kita berada di pihak Kristus, sehingga pada saat kedatangannya nanti kita kedapatan setia. Maka kita saat ini mengambil komitmen kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin sangat sulit akan kita hadapi tantangan demi tantangan, peristiwa demi peristiwa Dia telah berikan bagi kita. Siapkah saudara? Harinya sudah dekat. Inilah menjadi pertanyaan kita bagi masing-masing kita secara pribadi, khususnya untuk saya. Apakah saya sudah siap untuk kedatangannya? Biarlah ini menjadi renungan kita dan doakan dengan sungguh-sungguh agar kita pun dapat kedapatan setia pada akhirnya. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.